Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razalida Imania dengan NIM G0024034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya, laporan praktikum anatomi blok 1.2. Nah, jadi pada kasus pertama itu terdapat seorang siswa SMP bernama Daniel. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Nah, lalu setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku. Tak bisa, dan mulutnya pun tidak bisa dibuka. Nah, jadi pada kasus ini jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Nah, jadi mandibula itu tersusun dari satu korpus dan sepasang ramus. Ramus dan korpus mandibula keduanya bertemu di angulus mandibula pada masing-masing sisi. Angulus mandibula merupakan tempat melekatnya ligamen silomandibulare. Os mandibula merupakan os tunggal, namun pada awalnya merupakan dua os yang menyatu selama tahap perkembangan. Garis fungsi penyatuannya disebut simfisis mandibula, yang jika dilihat dari inferior itu letaknya tuh di linea mediana. Nah, lalu di bawah simfisis mandibula terdapat spina mentalis. Spina mentalis ini dilalui oleh musculus genioglossus dan musculus geniohyoideus. Di kiri dan kanan simfisis mandibula terdapat fossa digastrica yang akan dilalui oleh musculus digastricus venter anterior. Nah, lalu pada korpus mandibulanya terdapat tepi atas yang disebut pars alveolaris, sedangkan tepi bawahnya disebut basis mandibula. Nah, pada pars alveolaris terdapat arcus alveolaris atau cekungan tempat akar gigi yang merupakan tempat melekatnya radix dentes. Nah, sedangkan pada ramus mandibula terdapat processus coronoideus yang dilekati musculus temporalis dan juga processus condylaris yang akan bersendi dengan fossa mandibularis osis temporalis membentuk articulatio temporomandibularis atau temporomandibular joint. Lalu ada juga bangunan-bangunan lain yang ditemukan di mandibula. Antara lain yaitu pertama, tuberositas masseterica yang dilekati oleh musculus masseter. Lalu selanjutnya foramen mandibula dilalui oleh arteria vena nervus alveolaris inferior. Lalu ada foramen mandibula, lingula mandibula. Lalu ada juga sulcus myelohyoideus yang dilalui oleh arteria vena nervus myelohyoideus. Lalu ada linea myelohyoidea, tuberositas pterygoidea, fovea submandibularis. Lalu fovea sublingualis yang ditempati oleh glandula sublingualis. Dan terakhir ada foramen mental yang dilalui oleh arteria vena nervus mentalis. Lalu pada pertanyaan selanjutnya itu jelaskan penyusun musculus masticatores beserta fungsi dan inervasinya. Nah, jadi musculus masticatores ini tuh otot yang bekerja pada saat mengunyah, yaitu menggerakkan mandibulanya. Nah, lalu ada lapisan-lapisan musculus dari superficial ke profunda. Yang pertama ada musculus masseter, yang musculus ini tuh sebagai elevator mandibula. Lalu selanjutnya ada musculus temporalis, yang dia juga sebagai elevator mandibula. Lalu selanjutnya ada musculus pterygoideus lateralis, yang fungsinya itu sebagai depresor mandibula. Lalu selanjutnya ada musculus pterygoideus medialis, yang dia tuh sebagai elevator mandibula. Jadi otot masticatoria ini tuh terbagi menjadi dua kelompok, yaitu elevator mandibula dan
depressor mandibula. Semua otot mastikatoria itu diinervasi oleh nervus mandibularis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.